Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Gol ceroboh di menit akhir membuat Roma gagal menang. Pertandingan hanya tinggal 4 menit, tetapi Juventus dapat hadiah pelanggan jauh dari kotak penalti. Situasi sebenarnya tidak berbahaya, tapi semuanya bem, sebuah sepakan Gatti di muka gawang masuk, buyar sudah kedudukan 3-3. Pertandingan sebenarnya berjalan mulus untuk Roma, walaupun penguasaan bola secara ini umum imbang. Di akhir babak pertama Wesley Franca buat gol cantik, sepakan kaki kanan melambung indah masuk ke gawang Juve. Kedudukan 1-0 untuk kesudahan babak pertama. Babak kedua baru berjalan 4 menit Juventus membuat gol cantik melalui Koneikao tapi sudut kiri gawang Roma. Setelah itu Ndika cetak gol lagi untuk Roma menit 54, dan Daniel Malen gandakan keunggulan menit 65. Rima di atas angin unggul 3-1, tapi saat itu Gasperini menarik keluar Cristante dan Rennes, masuk El Ainaoui dan Gilardi, petaka terjadi Juve bangkit dan pertandingan berakhir imbang 3-3. Keluarnya Cristante menjadi kemunduran dalam sistem permainan Roma, ini menurut admin. Manajer Roma, Gian Piero Gasperini, tidak senang dengan cara timnya menyia-nyiakan keunggulan berharga 3-1 atas Juventus yang berakhir imbang 3-3 di Stadio Olimpico malam ini. Manajer tersebut berbicara kepada DAZN setelah pertandingan. Gol Gatti, itu gol pertama yang kami kebobolan dari tendangan bebas jarak jauh. Kami pasif dan stagnan, komentarnya. Inter, Napoli, dan Milan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir dengan menurunkan pemain-pemain yang sangat terampil dalam situasi bola mati dan duel udara, sementara kami seharusnya bisa berbuat lebih baik. Kami perlu bermain lebih fisik, kepergian Cristante mengurangi kekuatan permainan udara kami. Kami tidak bermain bagus, kami kebobolan 3 gol serupa dari bola-bola lepas di dalam kotak penalti. Koneikao mencetak gol luar biasa pada gol pertama, kami pasif pada 2 gol lainnya. Unggul 7 poin di atas Juve akan menjadi langkah maju yang besar, tetapi kami masih berada di posisi yang sama. Kami baru saja menjalani pertandingan yang luar biasa, itu seharusnya tidak membuat kami patah semangat, tetapi justru memberi kami kekuatan. Kita perlu lebih bersemangat di menit-menit akhir. Dengan sisa waktu 5 menit, kita bermain sangat bagus dan kita tidak bisa bicara soal kelelahan saat bola mati. Juve tidak memiliki banyak peluang, mereka hanya bisa mencetak gol dari bola mati. Pertandingan sepertinya sudah hampir selesai. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya itu. Gol pertama juga tercipta dari tendangan bebas, jarak jauh. Kami berada dalam posisi yang menguntungkan, tetapi kami terhenti. Di liga ini banyak situasi seperti itu melawan tim kuat, yang mampu membalikkan keadaan di waktu tambahan berkat pemain-pemain yang tinggi dan kuat secara fisik. Mereka telah mengumpulkan banyak poin dengan cara itu, dan itu menjadi kredit bagi mereka. Kami sebenarnya bisa bermain lebih baik karena kami pantas mendapatkannya, tetapi kami terjebak dan dipaksa terus menyerang. Dua hal, Roma bermain luar biasa hingga 25 menit terakhir dan mampu mengontrol laga. Namun di menit akhir tim mundur. Apa yang terjadi? Adalah hal yang normal untuk sedikit mundur di akhir pertandingan, bahkan saat melakukan serangan balik seperti pada gol ketiga, jika Anda memiliki pemain seperti Malen, Anda bisa memanfaatkan ruang kosong. Kami seharusnya bermain lebih keras. Keluarnya Cristante sedikit melemahkan posisi kami, tetapi Gilardi masuk sebagai pengganti. Kami kebobolan 2 gol yang mirip dari umpan panjang, yang pertama berkat Koneikao. Itu yang harus kami sesali. Kami masih unggul, tetapi tidak boleh kehilangan semangat, meskipun kami sebenarnya bisa saja unggul 7 poin. Pelanggaran El Ainaoui yang berujung pada gol ketiga. Itu sebenarnya bisa dihindari, tetapi sayangnya berujung gol. Kami juga mencetak gol dari situasi bola mati, jadi bukan hanya kami yang kebobolan seperti itu. Kami harus lebih aktif di akhir pertandingan. 5 menit sebelum laga berakhir kami masih dalam kondisi sangat baik, jadi tidak bisa dikatakan kami kelelahan karena bola mati. Juventus tidak memiliki peluang besar, mereka hanya bisa mencetak gol dari situasi bola mati.
Bek Roma, Evan Dika, tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah Giallorossi gagal mempertahankan keunggulan 3-1 atas Juventus. Setelah peluit akhir pertandingan yang berakhir imbang 3-3 malam ini di Stadion Olimpico, Dika berbicara kepada media. "Apa yang dibicarakan di ruang ganti tetap berada di ruang ganti," kata sang bek ketika ditanya tentang konfrontasi dengan rekan-rekan setimnya setelah hasil imbang tersebut. "Wajar jika kecewa, kami unggul 3-1, tapi itulah sepak bola, dan kami menatap ke depan, sekarang ada Genoa. Sayang sekali kami hanya mendapat 1 poin hari ini. Sejujurnya, kami ingin menang. Kami meraih 1 poin, mereka mencetak 3 gol dari bola mati, dan selamat kepada mereka. Sekarang kami menatap ke depan dan memikirkan Genoa." Malen mencetak gol lagi, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Juventus. Pemain asal Belanda itu mencetak gol berkat umpan dari Manu Kone, dengan tendangan melambung yang tak tertandingi oleh Perin pada menit ke-65. Ini merupakan gol ke-6-nya untuk Roma dalam 7 pertandingan. Menurut Opta Paolo, sejak debutnya pada tanggal 18 Januari Malen termasuk di antara pemain dengan gol terbanyak di 5 liga top Eropa, dengan hanya Harry Kane dari Bayern Munich yang mencetak lebih banyak gol. Selain itu, seperti Malen, hanya Lamine Yamal dan Ante Budimir yang mencetak gol sebanyak itu di La Liga. Meskipun penampilannya bagus, golnya gagal mengamankan kemenangan Roma atas Juventus. Francisco Conceicao menjadi bintang pertandingan Roma Juventus dengan gol menakjubkan yang membawa rekan-rekan setimnya meraih hasil imbang 1-1 setelah babak pertama. Pemain Portugal itu memberikan komentarnya setelah pertandingan. Pemain nomor 7 membuka komentarnya tentang golnya, "Saya mencetak gol yang bagus, saya senang gol itu bermanfaat. Sulit untuk mengejar ketertinggalan 3-1, tetapi seluruh tim melakukan pekerjaan yang baik. Kami pantas menang, tetapi kami bisa berbuat lebih baik di beberapa peluang." Conceicao kemudian berbicara tentang kelemahannya, "Saya harus menembak, bahkan keluarga saya pun mengatakan itu. Di babak pertama saya mencoba tetapi tidak berhasil, saya senang bisa membantu tim.